Halo Sobat Madridista dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang menyajikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian menjadi orang yang pertama yang tahu informasi dari Sobat Madridista Indonesia. Real Madrid menderita kekalahan pertama mereka di Liga Spanyol musim ini. Juara bertahan La Liga itu tumbang 0-1 di tangan tim promosi Cadiz. Madrid menjamu Cadiz di Estadio Alfredo Di Stéfano Sabtu 17 Oktober 2020 malam waktu Indonesia Barat. Los Blancos menekan pertahanan tim tamu sejak menit-menit awal pertandingan. Alih-alih mencetak gol, Madrid justru kebobolan duluan di menit ke-16. Antonio Lozano sukses merebek jala tim tuan rumah lewat bola sepakannya, memanfaatkan umpan Alvaro Negredo. Cadiz memimpin 1-0. Tertinggal 1 gol, Madrid melancarkan serangannya guna menyamakan skor. Asik menyerang, Madrid nyaris kebobolan lagi di menit ke-30. Lozano membawa bola dan berhadapan 1 lawan 1 dengan Courtois. Bola sepakannya masih bisa diselamatkan kiper Madrid itu. Tidak ada gol tambahan hingga memasuki masa rehat. Cadiz menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Madrid tetap tampil menyerang dan berupaya mencetak gol. Vinicius Junior meliuk-liuk di kotak penalti Cadiz dan melepaskan bola tembakan di menit ke-49, tapi upayanya belum menemui sasaran. Madrid mencetak gol pada menit ke-79 lewat bola sontekan Luka Jovic yang menerima umpan Karim Benzema. Gol itu tidak diakui lantaran Benzema lebih dahulu terjebak offside sebelum mendapatkan bola dari Marcelo. 1 menit berselang, Madrid kembali mendapatkan peluang emas. Sepakan Benzema di luar kotak penalti membentur mistar gawang Cadiz. Madrid terus menggempur lini belakang Cadiz di sisa waktu yang ada. Namun hingga pertandingan usai, skor 1-0 untuk tim tamu tidak berubah. Kekalahan ini belum membuat Real Madrid tergusur dari puncak klasemen sementara dengan 10 poin. Adapun Cadiz menguntit di posisi kedua dan memiliki poin sama dengan Los Merengues. Sebuah kabar kurang baik datang bagi Real Madrid setelah sang kapten Sergio Ramos mengalami cedera di partai melawan Cadiz. Beberapa saat yang lalu, Real Madrid melakoni jornada ke-6 La Liga. Mereka menjamu tim promosi Cadiz. Di laga ini, Madrid harus menanggung malu setelah gol tunggal Antonio Lozano sukses memaksa El Real bertekuk lutut. Namun derita Real Madrid tidak sampai di situ. Marca mengklaim bahwa kapten mereka Sergio Ramos mengalami cedera di laga itu. Menurut laporan Marca, Sergio Ramos mendapatkan cedera di akhir babak pertama. Ia diberitakan mengalami cedera di lutut kirinya setelah berduel dengan salah satu pemain Cadiz. Alhasil ia harus digantikan Eder Militao di jeda pertandingan. Namun laporan tersebut belum bisa mengkonfirmasi seberapa parah cedera yang dialami Ramos. Laporan itu mengklaim bahwa cedera Ramos diduga cukup ringan, namun ia harus diganti sebagai langkah pencegahan. Sang bek kabarnya akan diperiksa tim medis Real Madrid pada hari Minggu 18 Oktober untuk mengetahui kondisi cederanya yang sesungguhnya. Jika cedera Ramos cukup parah, maka Real Madrid bakal sangat dirugikan, karena pekan depan mereka akan berhadapan dengan rival abadi mereka Barcelona di ajang El Clasico. Kiper Real Madrid Thibaut Courtois enggan mencari pembelaan usai timnya dikalahkan Cadiz. Ia mengakui performa El Real jauh dari kata memuaskan di laga ini. Tadi malam Real Madrid melakoni laga kandang di pertandingan zona ke-6 La Liga. Mereka menjamu tim promosi Cadiz di Estadio Alfredo Di Stéfano. Jadi unggulan di laga ini, El Real malah bertekuk lutut dari sang tamu setelah mereka tumbang dari Cadiz dengan skor 1-0. Courtois mengakui bahwa timnya bermain buruk di laga ini. Menurut Courtois, Real Madrid bermain dengan sangat buruk di babak pertama. Di sisi lain, Cadiz tampil impresif, sehingga ia menilai Cadiz memang layak menang. Courtois menyebut bahwa performa Real Madrid lumayan membaik di babak kedua. Namun ia menilai timnya tidak cukup kreatif dalam membongkar pertahanan Cadiz. Real Madrid mencoba move on dan segera bangkit. Pasalnya di tengah pekan ini mereka akan berhadapan dengan Shakhtar Donetsk di pertandingan pertama fase grup Liga Champions. Real Madrid tampaknya harus bersiap lebih sering mengamati permainan bintang Borussia Dortmund Erling Haaland. Alasannya, sang penyerang itu kabarnya berminat untuk pindah ke Santiago Bernabeu suatu saat nanti. Erling Haaland menjadi sorotan publik setelah tampil cemerlang bersama RB Salzburg pada musim 2019-2020. Tidak hanya di level domestik, ia juga tampil apik di Liga Champions. Erling Haaland juga tampil menjanjikan di Euro U20 2018. Ia mampu mencetak 10 gol dalam 9 laga yang dimainkannya. Kemudian di Piala Dunia U20 2019, ia juga mencetak 10 gol ke gawang Honduras. Ia kemudian bergabung bersama Borussia Dortmund pada Januari 2020. Ia langsung menjadi penyerang utama Borussia Dortmund.
Dari 15 laga di Bundesliga 2019-2020, Haaland mampu mencetak 13 gol. Berdasarkan laporan dari ABC, seperti dikutip dari Gol Internasional, Erling Haaland kini tengah menimbang masa depannya. Pemain berusia 20 tahun itu diklaim telah memilih Real Madrid sebagai klub masa depannya. Erling Haaland memang masih mempunyai kontrak jangka panjang di Borussia Dortmund. Namun peluangnya untuk pindah klub terbuka lebar karena ada klausul pelepasan di dalam kontraknya. Haaland punya klausul pelepasan dengan nilai 75 juta euro. Klausul itu akan aktif pada bulan Juli 2021 yang akan datang. Bagi klub seperti Real Madrid, Erling Haaland disebut masuk dalam proyek jangka panjang klub. Real Madrid butuh pemain nomor 9 seperti Haaland sebagai pengganti Karim Benzema. Ada satu faktor yang bisa membawa Erling Haaland ke Bernabeu, yakni Martin Odegaard. Pemain berusia 21 tahun itu adalah rekan Haaland di timnas Norwegia. Mereka punya kombinasi yang apik dan Odegaard bisa mengajak Haaland ke Real Madrid. Sementara itu, Zinedine Zidane juga tidak ragu untuk memberi pujian pada Erling Haaland. Pelatih Real Madrid itu kagum dengan kemampuan Haaland sebagai penyerang tengah. AC Milan dan Real Madrid harus saling sikut demi pemain berbanderol 60 juta euro milik Real Betis. AC Milan dan Real Madrid kini tengah saling sikut berebut Nabil Fekir. Perebutan ini tak terlepas gara-gara Hakan Çalhanoğlu dan Luka Modric. AC Milan dan Real Madrid yang terkenal memiliki hubungan bisnis yang baik kini harus saling sikut. Real Madrid dan AC Milan saat ini tengah fokus mengintai nama-nama pemain siapa saja yang memungkinkan untuk bergabung ke dalam pasukan mereka di bursa transfer musim dingin mendatang. Sederet nama telah dikantongi dua tim elit Eropa itu. Namun dari sekian banyaknya nama, Real Madrid dan AC Milan diketahui memiliki ketertarikan yang sama terhadap salah satu pemain, yakni Nabil Fekir. Pemain yang 2 musim terakhir menjadi bagian dari Real Betis itu memang menunjukkan penampilan yang gemilang. Berposisi sebagai gelandang serang, Nabil Fekir mampu mengemban tugasnya dengan baik. Tak hanya ulung dalam mengkreasikan serangan, namun pemain asal Prancis itu juga jago dalam urusan merobek jala tim lawan. Berdasarkan data yang dirangkum laman Transfer Market, Nabil Fekir musim lalu mencatatkan 35 pertandingan, di mana ia memiliki andil besar dalam 14 gol yang tercipta bagi tim asal Andalusia itu. Playmaker 27 tahun tersebut membukukan 7 gol dan 7 assist. Penampilan menawar yang dipertontonkan oleh Nabil Fekir berlanjut di musim ini. Bersama Pellegrini sebagai pelatih baru, peran Fekir semakin terlihat sebagai poros penyerangan Real Betis. Real Betis selaku klub pemilik hanya akan melepas asetnya itu ke klub lain jika ada yang berani membayar 60 juta euro. Tentu mahar yang ditetapkan oleh Real Betis bisa menjadi sinyal AC Milan untuk mundur perlahan. Mengingat sejauh ini Rossoneri selalu gagal untuk membawa pemain dengan bandrol tinggi. Namun belum diketahui manuver apa yang akan dilakukan Rossoneri untuk mewujudkan kepindahan Fekir ke kota Milano. Los Blancos juga membutuhkan pengatur serangan, sehubungan dengan menuanya Luka Modric. Dengan kemampuan finansial Real Madrid, Los Blancos diprediksi tak akan kesulitan memboyong Nabil Fekir. Namun uniknya AC Milan dan Real Madrid bakal saling sikut untuk memboyong playmaker Real Betis itu. Padahal sejauh ini Milan dan Real Madrid memiliki jalinan bisnis yang baik.